Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Saya akan mengomentari tentang dua hal, yaitu pembahasan kita pada kali ini yang sudah dipresentasikan oleh dua kelompok tadi, yaitu tentang hadis maudhu dan juga jenis-jenis kitab hadis. Kita mulai dari jenis-jenis kitab hadis. Secara sederhana, teman-teman, jenis-jenis kitab hadis yang paling gampang untuk kita pelajari di masa ini ya, bagi non orang yang kemudian tidak belajar ulumul hadis secara mendalam, yang penting teman-teman bisa tahu beberapa hal berikut ini. Ada kitab hadis namanya itu Al-Jami'. Kitab Al-Jami' ini meliputi 9 hal. Di antaranya adalah tentang adab, tentang etika, tentang ghazawat, tentang perang-perang, tentang akhlak, dan lain-lain hal yang semuanya itu mencakupi 9 kategori ini, termasuk kehidupan Nabi Muhammad SAW sehari-harinya itu terhimpun dalam kitab Al-Jami' ini. Kitab Al-Jami' ini kemudian ada juga yang kemudian dipilih hanya hadis-hadis sahih, sehingga nama kitab tersebut Al-Jami' As-Sahih. Salah satu kitab yang berjenis Al-Jami' As-Sahih ini adalah kitab Al-Imam Al-Bukhari. Disebut dia Sahih Bukhari, tapi kalau lebih tepatnya jenis kitabnya adalah Al-Jami', karena dia meliputi 8 atau 9 kriteria bab-bab yang ada dalam kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' ini tidak kemudian fokus terhadap hadis-hadis hukum, misalkan bab-babnya tidak dimulai dari bab taharah, bab salat, bab zakat, begitu, tidak. Tapi dia lebih dimulai seperti yang saya tadi, misalkan tentang innamal a'malu binniyat dan lain-lain yang sudah mencakup dari 8 jenis tadi. Kemudian ada kitab namanya kitab Al-Musnad. Musnad ini adalah jenis kitab yang cara penyusunannya disusun berdasarkan nama-nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalkan hadis-hadis dari Abu Hurairah, maka dikumpulkanlah hadis-hadis dari Abu Hurairah. Hadis-hadis dari Umar bin Khattab, dikumpulkanlah hadis dari Umar bin Khattab. Hadis-hadis yang berasal dari Anas bin Malik, dikumpulkanlah hadis-hadis yang berasal dari Anas bin Malik. Demikian seterusnya, setiap nama sahabat. Artinya pengkategorian hadisnya berdasarkan nama perawi atau sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Contohnya apa? Seperti Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab namanya Musnad Asy-Syafi'i. Artinya hadis-hadis yang ada dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i dikumpulkan berdasarkan nama-nama perawinya. Kemudian berikutnya ada kitab namanya As-Sunan. Sunan ini adalah kitab yang cara penulisannya mengikuti bab-bab yang ada di dalam kitab fikih. Semisal Sunan Abu Daud, misalkan Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Jadi setiap kita buka halaman pertamanya, maka akan dimulai dari kitab Taharah, baru kemudian kitab As-Salah, kemudian kitab Az-Zakah. Demikian mengikuti bab-bab yang ada dalam kitab fikih. Maka teman-teman ketika mengetahui jenis-jenis kitab seperti ini, andaikan kita ingin mencari hadis-hadis hukum tentang zakat, tentang puasa, maka sangat-sangat sulit ketika kita ingin mencari koleksi hadis tersebut di kitab yang bergenre Al-Jami' seperti dalam Sahih Bukhari. Di mana kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang banyak tentang sholat, tentang zakat, tentang hukum, begitu kita bisa menemukannya dalam kitab Sunan, teman-teman. Itu saya kira jenis-jenis kitab yang populer yang ada di masa kita yang bisa kalian akses ya. Kemudian untuk materi berikutnya tentang pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini salah satu sesuatu yang kemudian sudah
diwanti-wanti oleh Nabi ya dalam hadis beliau, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja kemudian mendustakan aku, kata Rasulullah, maka hendaklah dia bersiap-siap nanti masuk neraka. Maka ancaman bagi orang yang kemudian memalsukan hadis Nabi adalah neraka, jelas. Dan ini Rasulullah yang bersabda sendiri, dan hadis ini kategori hadis mutawatir. Banyak sekali perawi yang meriwayatkan hadis ini. Namun pada realitas sejarah yang kita tahu memang terjadi pemalsuan hadis sejak zaman terutama pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman. Pasca Sayyidina Utsman memuncak ketika kemudian terjadi konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Akhirnya mereka saling oknum di antara kedua pihak saling membuat hadis-hadis palsu yang kemudian digunakan untuk melegitimasi kelompoknya masing-masing. Tetapi tentunya yang membuat hadis ini adalah oknum ya. Kalau orang-orang yang soleh tentunya tidak akan pernah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis palsu atau maudhu ini sebenarnya bukan hadis. Kenapa kemudian dimasukkan dalam kategori hadis dan kita pelajari agar kita bisa membedakan mana hadis yang palsu dan hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Maka faktor yang tadi yang saya jelaskan ceritanya itu adalah faktor politik ya, di mana faktor politik kemudian berimbas kepada terciptanya beberapa hadis palsu oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada juga faktor hadis yang membuat hadis palsu itu adalah faktor menjilat penguasa. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang kemudian ditambah-tambahi, yang kemudian diberi redaksi sesuai dengan keinginannya untuk menjilat penguasa. Contohnya apa? Ketika seorang penguasa suka bermain burung merpati misalkan, maka seorang perawi hadis akan menambahkan bunyi teks hadis Rasulullah yang sebenarnya tidak ada lomba atau bermain. Itu adalah berikutnya adalah faktor tukang cerita, orang yang kemudian bercerita kepada orang-orang agar dia diterima ceritanya, maka dia membuat hadis-hadis palsu. Dan banyak faktor yang lain teman-teman terciptanya hadis palsu ini. Baik, saya kira itu yang saya bisa komentari. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.